Talk Show bersama BPJS Kesehatan Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 87,6 Unima FM, musik terbaikmu. Hai, halo kerabat Unima. Aku tadi sudah janjikan kalau aku mau muncul lagi. Sekarang aku muncul dengan narasumber yang ganteng abis hari ini. Ya kan, aku jadi gak sendirian dong. Oke, kita kenalan dulu ya sama narasumber kita. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Suwarto. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Aira. Selamat pagi kerabat Unima. Oke deh. Jumpa kembali dengan kami. Gimana Pak kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Mbak Aira sehat? Alhamdulillah, saya semangat banget Pak. Oh iya. Karena ini yang dinanti-nanti sama kerabat Unima Pak. Oh iya, mudah-mudahan begitu ya. Iya, betul sekali ya. Jadi karena Bapak Suwarto dari BPJS Kesehatan sudah datang ke sini nih kerabat Unima buat ngobrolin seputar donasi untuk JKN. So buat kamu yang pengen tahu alias kepo-kepo gitu, langsung aja bisa WhatsApp atau SMS di 0811 2533 876. Nanti bakal dibahas sama pakarnya langsung. Infonya pasti dijamin tidak hoax gitu ya. Oke, nanti kita juga bakal ngobrolin banyak hal. Ini pertanyaannya sudah panjang sekali Pak. Oh iya. Iya. Banyak ya? Iya, banyak. Ya akhirnya juga kepo Pak. Oh, iya. Ya. Jadi langsung aja kita mulai gimana Pak ya? Oh iya, silakan Mbak Aira. Ini nanti kan, biar kerabat Unima pada memahami semuanya apa yang program terbaru ini. Iya betul, apalagi sekarang ini kan seluruh masyarakat Indonesia diharapkan jadi peserta BPJS Kesehatan ya Pak ya. Iya, dan dari yang Aira tahu nih untuk program JKN sendiri sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan akses kesehatan. Nah, ini kan ngomongin soal donasi nih Pak. Donasi untuk JKN itu program apa Pak? Ya, selamat pagi kerabat Unima semuanya. Jadi yang lalu sudah kita sampaikan tentang program-program tentang JKN seluruhnya. Untuk yang terakhir ini ada namanya program donasi untuk JKN. Jadi adalah sifatnya adalah suatu gerakan gotong royong melalui partisipasi masyarakat ataupun badan usaha atau badan hukum untuk memberikan dananya untuk program JKN KIS. Jadi ini lagi Mbak Aira. Jadi ada suatu perkumpulan, bisa perusahaan, bisa koperasi. Itu ada dana namanya OSR. OSR tersebut bisa disalurkan untuk masyarakat sekitarnya dengan membayar sejumlah iuran yang di sini tentunya di kelas 3 ya, di kelas 3. Jadi masyarakat tersebut ditanggung iurannya melalui donasi yang ada di badan usaha tersebut. Oke, itu harus badan usaha ya Pak ya? Perorangan bisa. Mungkin bisa. Ada satu Pak Kaji yang kaya raya, betul, menanggung masyarakat sekitarnya sebanyak 20 orang, 10 orang itu bisa. Jadi seluruhnya bisa. Jadi ataupun Karang Taruna ternyata dapat mengumpulkan dana dari masyarakat, terus untuk membantu masyarakat sekitar tersebut, karena desa A nanti mengumpulkan di desa A, membantu masyarakat di desa A tersebut untuk jadi peserta JKN KIS. Diharapkan masyarakat miskin tersebut yang kepesertaannya tidak tanggung oleh pemerintah, bisa ditanggung melalui dana ini, donasi JKN ini. Gitu. Jadi masyarakat semuanya bisa, semuanya. Toko bisa, perorangan bisa, tempat ibadah juga bisa. Semuanya bisa. Oh bisa gitu ya Pak ya. Jadi nggak hanya badan hukum saja, tapi kayak kelompok-kelompok perkumpulan gitu juga bisa ya. Di perorangan mungkin satu rumah tangga, ada pembantunya, ada keluarga pembantunya di daftar dalam JKN KIS, bisa juga teman donasi juga di situ. Sebenarnya orang lain yang tidak ada hubungan kerabat juga nggak apa-apa, ada hubungan kerabat juga tidak apa-apa. Mungkin ada keluarga tersebut nanggung Pak Leknya, Buleknya, Pak Dennya, itu bisa juga. Bisa juga ya Pak ya. Nah ini untuk program donasi JKN ini apakah program terbaru gitu Pak? Sebenarnya tidak Mbak Aira. Jadi program ini sudah ada sejak tahun 2017. Tapi untuk di daerah Magelang di sini belum antusias. Iya betul sekali. Mudah-mudahan dengan program ini masyarakat bisa antusias untuk memberikan dananya untuk jaminan kesehatan masyarakat sekitarnya. Kalau dulu kan ada bantuan yang untuk
mungkin ada perkumpulan memberikan sembako, memberikan apa ya, bantuan untuk pakaian patas paket juga. Di sini bisa dikumpulkan bentuknya uang, nanti menanggung untuk peserta atau masyarakat miskin yang ada di sekitarnya. Kalau modelnya seperti itu modelnya. Oke, jadi yang menjadi dasar donasi untuk JKN ini itu bagaimana Pak? Ya, jadi dasarnya adalah kalau kami kan ada itu yang namanya peraturan tentang kami diberi wewenang untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program JKN. Iya. Jadi untuk BPJS Kesehatan bisa bekerjasama dengan pihak lain, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, perorangan untuk ikut serta memberikan bantuan iuran. Jadi siapa saja yang mampu, baik itu perorangan, badan usaha pemerintah. Kalau di perusahaan besar kan sudah ada itu Mbak. Tapi contoh kan di Kudus sudah ada juga. Kalau dulu saya sebelum tugas di Magelang, di Purwokerto ada itu rumah sakit memberikan donasi ke masyarakat sekitar. Yang caranya lewat program donasi JKN ini ya Pak ya. Tapi untuk Magelang mudah-mudahan ada ya. Iya, mudah-mudahan ya Pak, saya doakan nih. Sepertinya masyarakat Magelang yang rezekinya lebih ini juga antusias untuk membantu masyarakat sekitar gitu. Tapi kalau tujuan dari BPJS sendiri mengadakan program ini tuh sebenarnya harapannya gimana sih Pak untuk program JKS gitu? Harapannya adalah gotong royong. Jadi yang mampu menanggung yang tidak mampu. Berarti yang rezekinya berlebih menanggung pada masyarakat yang kurang rezekinya kurang, bukan berlebih ya, bukan tidak ada rezeki tapi rezekinya yang tidak berlebih. Jadi adalah memberikan ruang kepada masyarakat dengan kemampuan finansial yang tinggi dari pengusaha atau badan hukum lainnya. Jadi punya finansial lebih, mungkin nyumbang sana nyumbang sini, masih sisa, menyumbang kemana bingung, ini kita tampung. Ya betul sekali ya. Tampung. Nanti kalau perlu proposal bisa menghubungi kami juga. Kalau mungkin kami kok bingung bagaimana untuk donasinya, silakan menghubungi ke BPJS Kesehatan Cabang Magelang. Nanti di sana kita arahkan bisa menanggung masyarakat sekitarnya, bisa yang memilihkan kami. Umpamanya kami ada dana tetapi kok masyarakat sekitar sudah mampu, mau kemana kita arahkan. Nanti kita kerjasama dengan dinas sosial untuk melakukan pendataan. Berarti data juga kami sudah siap juga untuk masyarakat yang tidak mampu untuk menerima donasi ini. Jadi kerabat Unima tidak usah khawatir kalau punya dana berlebih, silakan menghubungi kami. Nanti bisa kita mau disalurkan sekitar rumah bisa, mau disalurkan melalui data melalui kami juga bisa. Bisa. Gitu. Yang bingung nanti bisa dibantu ya Pak ya sama dari pihak BPJS Kesehatan gitu. Nah, saya mau tanya nih Pak seputar kriteria penerima donasi. Tapi sabar dulu Pak Kita mau dengerin yang mau lewat ini. Jadi buat kerabat Unima nih yang mau ikutan gabung atau tanya-tanya seputar donasi untuk JKN gitu ya, atau mungkin langsung nih on the spot sekarang juga mau Pak, saya mau bantu. Boleh banget ya Pak ya? Boleh sekali. Kita tunggu malam Mbak. Iya, bisa juga nanti kamu tanya-tanya seputar yang lain-lain dari donasi untuk JKN langsung di WhatsApp dan juga SMS-nya Unima FM 0811 2533 876, atau nih buat kamu yang di luar kota bisa juga join via live streaming di www.876fm.com, dan kita juga sekarang lagi live di Instagram @876unimafm. Talk Show bersama BPJS Kesehatan Magelang. Masih disiarkan langsung dari kawasan kampus 2 Unima Universitas Muhammadiyah Magelang. Kali ini kita ada di talk show bersama BPJS Kesehatan, dan kali ini kita ngebahas donasi untuk JKN kerabat Unima ya. Di sini akhirnya sudah kedatangan narasumber Bapak Suwarto, dan silakan nih buat kamu yang mau tanya-tanya seputar donasi untuk JKN bisa langsung WhatsApp atau SMS di 0811 2533 876. Kita di sini sampai jam 11 aja loh ya. Jadi kalau mau tanya sekarang
sekarang juga gitu. Tadi kan udah sempat ngebahas apa sih program donasi untuk JKN, terus dasarnya tuh apa, tujuan yang diharapkan, bagaimana gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa bareng-bareng bergotong royong untuk membantu keluarga-keluarga kita atau saudara-saudara kita yang membutuhkan begitu ya Pak Suwarto ya. Iya. Iya, jadi sekarang giliran Aira kepo seputar kriterianya, ada nggak sih Pak untuk penerima donasi ini? Ada. Jadi untuk penerima ini kita bagi beberapa kriteria Mbak Aira. Iya, betul. Ada yang peserta baru atau peserta yang menunggak. Jadi kalau peserta baru itu kriteria yang harus ada itu adalah non DTKS, itu data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi di luar dari data itu. Terus masyarakat yang bersedia didaftarkan di kelas 3. Ya, jadi kelas 1 kelas 2 tidak bisa. Karena kelas 1 kelas 2 itu kita anggap untuk masyarakat yang mampu. Terus untuk wajib sekeluarga dalam satu kakak. Jadi tidak bisa ibu itu, bapak itu, anaknya itu nggak bisa, harus satu keluarga. Toniknya sudah sama dengan Dukcapil kantor pusat. Jadi sudah punya nik yang terbaru atau sudah EKTP kalau sudah itu. Tapi kan ada dua untuk peserta baru ini yang kriterianya dipilih oleh penyalur donasi. Itu bisa keluarga atau kerabat terdekat, penduduk di lingkungan sekitar atau penduduk di wilayah terpilih. Mungkin rumahnya Mertoyudan milih donasi ke Kecamatan Salaman itu bisa juga. Bisa ya Pak ya. Tapi kalau ada lagi yang peserta yang menunggak, sudah menunggak iuran berapa bulan gitu. Yang wajib itulah peserta PBPU kelas 3. Maksudnya PBPU adalah peserta mandiri. Kelas 3 dengan tunggakan lebih dari 3 bulan. Setelah dilakukan upaya penagihan. Jadi sudah ditagih, ternyata kok tidak membayar, ternyata tidak mampu bisa mendapatkan donasi itu. Atau prioritas tadi keluarga kerabat lagi tadi sama ya, penduduk di lingkungan sekitar atau penduduk wilayah terpilih itu yang menunggak di wilayahnya tersebut. Atau kriteria prioritas untuk non preferensi selain tadi ya yang mutlak dan preferensi, bisa peserta yang menunggak di wilayah dengan kolektivitas terendah. Jadi mungkin donasinya itu dari Mertoyudan, tapi diserahkan di BPJS Kesehatan, silakan milih Pak yang mau didonasikan siapa saja gitu. Nanti kita pilihkan. Terus kita buat daftar, kita usulkan kepada pemberi sumbangan, pemberi donasi. Gitu. Terus kemampuannya berapa orang nanti kita sampaikan. Selanjutnya dilakukan donasi tersebut di peserta yang dipilihkan di BPJS Kesehatan. Gitu, Mbak. Jadi ada beberapa kriteria. Jadi boleh saja semuanya, ibaratnya ya masyarakat yang tidak mampu dan kelas 3. Pokoknya jadi yang itu ada di kelas 3 gitu ya Pak ya. Kelas 3. Oke. Tapi kalau misalkan nih sebagai peserta itu bisa nggak sih Pak mengajukan diri, Pak saya mengajukan diri untuk dapat donasi dong gitu, bisa nggak sih Pak? Bisa, tetapi bisa. kan harus mencari donasi dulu. Oh iya. Ya mau nih ada sekumpulan masyarakat di satu RT, mungkin ada 20 orang. Pak saya mengajukan donasi, nanti yang membayar ini gitu bisa. Nih Pak Kaji itu membayari kita Pak, dan untuk 20 orang ini ya kita data, kita hubungi yang bersangkutan, nanti kita selesaikan administrasinya. Bisa ya Pak ya. Bisa. Jadi ya. Jadi mengajukan diri yang ada yang mendonasi juga. Kalau mengajukan diri tanpa ada yang mendonasikan, kita bingung juga mau kita salurkan kemana. Dapat dari mana gitu ya Pak ya. Oke, Iya. betul. Jadi ini kerabat Unima kalau misalkan sudah ada, oh nih saya mau dibayarin iuran JKN nih dari Pak A misalkan ya, itu nanti bisa langsung menghubungi BPJS Kesehatan gitu ya Pak ya. Iya. Nah itu kan tadi kriteria seputar penerima donasinya. Nah kalau pemberi donasi ini adakah kriteria-kriteria lain gitu Pak, yang selain yang disebutkan tadi kayak perkumpulan, badan hukum gitu? Iya Itu ada Pak, gimana, tapi kriterianya tadi dengan punya niat membantu masyarakat mungkin ya di sekitarnya, terus mau membayar iuran minimal 1 tahun
minimal 1 tahun. Jadi Iya, tidak iya. cuma 1 bulan besok nggak bayar, tidak bisa. Minimal 1 tahun untuk itu semacam kontrak. Oke. Jadi badan usaha pemberi donasi tersebut kita berikan kontrak selama 1 tahun. Pembayaran dilakukan per 3 bulan ataupun per 6 bulan. Jadi tidak per bulan nanti kita khawatirkan lupa nggak Iya, bayar betul. nanti tertagih sudah 2 bulan kok banyak banget gitu. Kita harapkan bisa 3 bulan per 3 bulan atau per 6 bulan untuk pembayarannya. Tapi Berapa selama itu? 1 tahun gitu ya Pak ya? Ya selama setahun. Nah setelah 1 tahun itu apakah ada perpanjangan kayak MOU gitu Pak? Bisa perpanjangan mungkin selama 1 tahun kok ternyata kok sudah tidak ada dana lagi ya kita stop bisa. Oke. Tapi kita harapkan kalau sudah 1 tahun nanti setahun berikutnya bisa malah lebih bertambah lagi yang kita beri Oke, donasi. Iya, betul. Iya, Tapi paling iya. tidak terus bisa berkelanjutan donasi ini untuk berikutnya. Terus juga apabila pembayaran itu sudah 6 bulan, ternyata di tengah-tengah ada yang sudah meninggal ataupun sudah mampu, bisa kita apa namanya direkonkan, mau kita kurangi nanti di iuran berikutnya bisa dikurangi dari donasi 6 bulan berikutnya ataupun ditambahkan digantikan ke yang lainnya. Oke. Ini meninggal kita digantikan dengan cucunya atau anaknya itu bisa digantikan. Oke. Jadi iurannya tetap, tapi pesertanya bisa beralih. Tapi tidak bisa ini keluar ganti ini nggak bisa. Oke. Keluarannya harus ada kriteria tadi meninggal. Oke. Kalau ini ada yang sakit dimasukkan dulu, yang sehat dikeluarkan itu nggak boleh. Nggak boleh ya Pak ya. Iya. Jadi harus memenuhi kriteria, Iya. harus memang sudah tidak aktif secara memang karena sudah tidak ada gitu Iya, orangnya iya, ya Pak iya. ya. Kalau masih ada kemungkinan nanti bisa sakit juga kan Pak. Iya. Nah dicabut diganti orang lain, besok sakit masuk lagi Iya. gitu. Oke, itu tadi kriteria dari pemberi donasi gitu. Tapi bisa nggak sih Pak kalau misalkan apa namanya sudah jadi nih Pak yang menerima donasi dan pemberi donasinya sudah ada. Terus ada tambahan setelah berjalan gitu bisa ditambahkan di tengah-tengah itu nggak sih? Bisa ditambahkan. Ya, jadi nanti di MOU disebutkan penambahan bisa dilakukan tiap bulan atau tiap 3 bulan atau tiap 6 bulan sekali. Oke. Gitu. Jadi setelah 6 bulan ternyata ada tambahan lagi, kita tambahkan lagi MOU. Apapun atau pengurangan lagi itu dikurangi juga bisa. Tadi meninggal tadi kan dikurangi ya. Betul. Bisa ditambahkan umpamanya sudah 6 bulan. Tapi nggak bisa langsung tiap bulan nambah, tidak bisa. Oke. Nanti tiap 6 bulan, nanti setelah berikutnya 6 bulan kita tambahkan lagi, gitu. Oke. Oh, Atau nanti nunggu setahun, kumpulan dulu datanya sampai berapa orang, nanti tahun kedua ditambahkan berapa orang, gitu bisa juga. iya. Ini kalau saya dengar dari penjelasan Bapak terkesan lebih nyaman dan juga lebih mudah ya Pak ya untuk memberikan donasi seperti itu. Iya, lebih mudah karena sudah pasti orangnya Iya, betul, dan betul, pasti apa ya? Pasti memberikan jaminan. Contohnya ini orang yang sehat, orang yang sakit Iya. akan terbantu. Iya, Karena yang sehat kan sudah tidak perlu memikirkan lagi nanti kalau sakit harus berobat bayar berapa gitu sudah ada yang menanggung. Jadi tinggal bekerja meningkatkan perekonomian juga karena dengan sudah ada menjamin kesehatan kan nggak mikirkan kalau sakit harus membayar. Iya betul. Bisa ditabung ke yang lain, bisa untuk biaya sekolah, bisa untuk masa depan, untuk nanti kalau pensiun untuk usaha dan sebagainya. Betul. Sehingga sangat membantu sekali dengan Iya. program donasi ini. Iya betul sekali. Jadi lebih tepat sasaran kepada Iya. yang benar-benar membutuhkan di Iya. kelas 3 itu ya Pak ya. Iya, betul-betul tidak Oke. mampu, betul-betul orangnya kelihatan. Jadi kalau bantu, kadang-kadang ada orang kan, kudu baru uang sing di. Oh, iya. Ada yang cul biasa, ada yang kudu oke orang-orangnya itu gitu. Iya. Kali ini udah pasti orangnya akan kelihatan. Bisa keluarga sendiri, bisa masyarakat sekitar, bisa orang lain, tetapi orang lain tersebut pasti orangnya, datanya pasti. Iya, oke Kerabat Unima ya. Jadi buat kamu yang mau ikutan donasi untuk program JKN, nggak usah ragu lagi, silahkan nih buat yang
rezekinya berlebih ya, alhamdulillah ya rezekinya berlebih bisa dibagi untuk menjadi donatur di program JKN gitu ya. Nah Pak Suwarto nih, untuk kelompok dari program donasi ini ada nggak sih kelompok-kelompok tertentu gitu? Ya, jadi untuk kelompok ini sebenarnya bukan kelompok ya. Nah, hanya kita kategorikan saja supaya mempermudah untuk penyebutannya. Jadi ada yang donasinya 10 orang ke bawah saja, ada yang 10 orang ke atas. Jadi ya, kita kelompokkan kalau 10 orang ke bawah itu termasukkan kelompok kecil. Jadi hanya sedikit saja kecil. Kalau 10 orang ke atas bisa 16 orang, 20 orang, 30 orang itu kita masukkan kelompok besar. Di kelompok kecil ini bisa melalui perorangan juga. Kelompok besar juga bisa nih, kelompok besar umpamanya ada yang mampu bisa juga nih, kelompok besar dibantu oleh perorangan juga bisa. Tetapi kita arahkan kelompok besar itu untuk badan usaha yang mempunyai badan hukum, yayasan, koperasi atau lembaga lainnya. Jadinya apa ya? Dana OSR itu dana OSR bisa disalurkan melalui donasi ini. Sehingga mungkin OSR sudah membantu yayasan ibadah, yayasan panti asuhan, bisa ya jalan kampung bisa, mungkin sudah banyak dibantu, bisa membantu lebih ke JKN ini. Karena betul. Itu tadi dengan dibantu ini meningkatkan perekonomian masyarakat juga, karena sudah tidak perlu memikirkan biaya kesehatan. Apalagi di masa pandemi ya Pak ya, yang memang harus rezekinya segini harus dibagi-bagi ke banyak hal gitu ya Pak ya. Ini sangat membantu sekali. So buat kamu yang terketuk hatinya untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di program JKN ini, boleh langsung deh hubungin BPJS Kesehatan. Kalau langsung bawa orang yang mau dikasih donasi malah justru lebih bagus ya Pak. Jadi BPJS Kesehatan lebih enak gitu ya. Oke deh, nanti kalau kamu mau tanya-tanya masih aku buka kesempatan di sini ya, bisa tanya seputar banyak pertanyaan untuk donasi JKN gitu ya. Dan sekarang ini akhirnya barengan sama Bapak Suwarto dari BPJS Kesehatan. Dan gitu deh, kita sekarang rehat dulu sejenak, nggak apa-apa ya. Oke, jadi gitu aja. Dan kita juga lagi live di Instagram @876unimafm. Jadi boleh juga dicek. Talk Show bersama BPJS Kesehatan Magelang. Yes, kerabat Unima, kamu masih ditemenin sama Talk Show dengan BPJS Kesehatan. Di sini narasumbernya ada Bapak Suwarto dan kita ngobrolin seputar donasi untuk JKN. Tadi udah sempat dibahas juga nih kriteria yang boleh dapat donasi dan kriteria-kriteria pemberi donasi gitu. Ada berapa kelompok yang tadi bisa masuk ke dalam program donasi, itu tadi sudah dikelompokkan ke dalam kelompok kecil yang kurang dari 10 orang dan juga kelompok besar yang 10 lebih lah gitu ya. Nah sekarang kan tinggal aku mau tanya lagi nih Pak nih seputaran dari mekanisme atau ketentuan dari donasi untuk JKN ini kayak gimana sih Pak? Jadi bagi kerabat Unima yang berkenan untuk melakukan donasi, kalau badan usaha ini tentunya ada semacam perjanjian kerjasama. Jadi kerjasama dengan kami, terus maksimalnya minimal 12 bulan kemarin ini ketentuannya ya. Iya, 1 tahun ya Pak ya? 1 tahun, jadi minimal 1 tahun untuk pendaftarannya. Dan pembayarannya melalui auto debit, baik itu rekening pribadi maupun rekening perusahaan. Jadi tiap bulan di perusahaan tersebut tidak perlu memikirkan iurannya. Kalau per bulan atau debit bisa juga tadi 3 bulan sekali, 6 bulan sekali bisa. Tapi bisa lakukan lebih nyaman lagi dengan auto debit. Karena dengan auto debit ini tidak perlu memikirkan lupa tidak store, apa belum sudah store gitu. Yang penting intinya tabunnya isi gitu. Iya, betul sekali. Jangan kosong. Kalau kosong nanti motong punya siapa ya Pak ya? Ya. Terus aktivasinya, jadi kalau untuk yang perusahaan daftarnya sekarang, nanti ada penutupan tanggal pendaftaran
mulai tanggal 1 bulan berikutnya baru bisa aktif dan bisa dibayarkan. Oke. Kalau perorangan bisa mekanismenya seperti daftar mandiri, 14 hari setelah pendaftaran baru bisa membayar iuran pertama kali. Jadi ada perbedaan antara perusahaan dan perorangan ini, Mbak. Oke. Nah, jadi kita harapkan minimal 12 bulan supaya masyarakat merasakan bahwa memang ditanggung. Iya. Tapi gak boleh jakjuk ya tadi ya, ada peserta ditok ke DC masuk ke satu lagi itu nggak bisa. Nggak boleh ya Pak ya. Iya. Jadi memang harus konsisten pesertanya siapa Iya. aja, harus jelas gitu ya Pak ya. Karena Iya. itu juga tertuang di ini ya Pak ya, Di klausul kontraknya juga ya di Pak ya. kontraknya itu ada Oke. di sana. Oke, buat kamu para pengusaha-pengusaha, terutama pengusaha muda sekarang Iya, kan sukses-sukses ya banyak, Pak iya. ya. Ini kalau mau menyalurkan donasi langsung bisa untuk saudara-saudara kita peserta JKN gitu dan Terus sekarang nggak banyak kok Mbak, kalau mau menyalurkan tuh hanya 2% dari jumlah keuntungan bersih itu ya sudah lumayan ya. iya betul. Keuntungan bersih sebulan bisa 5 juta, kan cuma 2% saja, Iya. nggak besar itu nanti. Ya sesuai kemampuan 2%. Dela kok mampu 10% dari keuntungan ya 10% dari Iya. keuntungan. Jadi Oke. semampunya. Mungkin ada 3 kakak, di situ ada 9 orang bisa dari donasi ini. Oke. Nah, ini kalau misalkan mau donasi nih harus hubungi kemana nih Pak nih? Selain maksudnya kalau ke kantor BPJS kan kita pasti tahu harus kemana gitu. Iya, ya, jadi tetap ke kantor dulu. Jadi kerabat ini mah menghubungi kami, jadi Iya. ke kantor kami untuk melakukan donasi. Iya. Tapi bisa juga melalui Basnas kalau kalau penyalurkannya lewat Basnas bisa juga. Ya. Tapi lebih baiknya memang langsung ke kantor supaya bisa lebih jelas lagi Iya. untuk mekanisme pesertanya, kemampuannya berapa, nanti dihitungkan Iya. kemampuan per bulan berapa, terus kira-kira bisa menanggung berapa orang, itu bisa kita hitungkan. Oke, nanti akan dijelaskan secara rinci juga ya Iya, Pak ya. secara rinci supaya mekanisme terus nanti kontrak seperti apa, nanti tentunya kartunya bagaimana cara membaginya, terus nanti siapa yang menjadi tanggungan, kita lakukan juga penyuluhan ke yang menerima juga. Iya. Ini kan yang menerima ini kan belum tahu mekanisme cara penggunaan JKN KIS, nah Betul. kita kumpulkan, kita berikan penjelasan dengan sosialisasi kepada masyarakat tersebut supaya dapat kartu, paham cara penggunaannya, jangan sampai nggak iya. paham. Betul. Oke deh, apalagi kalau yang ini ya Pak mau kasih donasi tapi belum punya targetnya gitu, Iya. pasti nanti akan dibantu ya sama Iya, pihak saya akan bantu. BPJS. Oke deh kerabat Unima gitu ya. Buat kamu yang sudah ready nih mau menyalurkan donasi tapi bingung mau donasi kemana, langsung aja deh bisa kamu donasikan ke BPJS Kesehatan gitu. Nanti akan dibantu juga sama pihak BPJS Kesehatan. Kalau misalkan mau telepon dulu nih bisa kemana Pak? Bisa nanti ke kantor atau ke kami dulu, ke saya dulu bisa ke 0815 697 3725 Oke. atau ke kantor langsung. Kalau di sini bisa kecil sekali ya. Saya ke kantor ke 0815 697 3725 ke nomor telepon itu. Oke, bisa juga datang langsung di kantor BPJS ya. Ya, bisa Tempatnya gampang banget ya Pak ya. ya, Dicari. bisa di kantor cabang, Bisa di kantor bisa cabang di kantor ya. Kabupaten Magelang di Blondo ataupun di Kabupaten Temanggung Oke. di depan pengadilan Temanggung sana. Jadi bisa di semua kantor kabupaten, kantor BPJS di kabupaten maupun di kantor cabang. Baik. Apalagi kantornya gampang banget ya Pak dicari ya, Ya. di pinggir jalan. Kayak itu yang di depan apa mana? Pakelan Jayan, itu, iya itu juga. Iya, di pertigaan itu sekarang dulu memang sepi di situ ya. Dulu masih askes, masih sepi, jalan juga belum ramai. Sekarang udah BPJS, tamunya banyak, jalannya tambah ramai. Jadi tanahnya nggak bertambah luas. Tapi rezekinya dan donasinya bertambah luas. Pak. Insya Allah. Insya Allah ya. Oke teman-teman, ini Aira mau lihat-lihat pertanyaan dulu. Jadi kayaknya kamu harus dengerin yang mau lewat yang satu ini sebelum nanti kita langsung ke pertanyaan yang bakal dijawab sama Bapak Suwarto ya. Talk Show bersama BPJS Kesehatan Magelang. Talk Show bersama BPJS Kesehatan Magelang.
Yes, Kerabat Unima masih ada di talk show bersama BPJS Kesehatan. Dan kali ini Aira ditemani oleh Bapak Suwarto nih dari BPJS Kesehatan. Tadi kita udah ngebahas banyak hal seputar apa sih program donasi untuk JKN, terus juga kriterianya seperti apa, dan juga syarat-syaratnya gimana kalau mau donasi gitu ya. Sekarang saatnya aku mau bacain pertanyaan-pertanyaan kamu yang udah masuk di 0811 2533 876. Tadi ada Aulia yang ada di Borobudur sempat tanya juga, ini untuk donasi JKN KIS nih bisa lewat apa aja Pak? Gitu. Iya. Langsung ya Mbak. Iya, silakan Pak. Iya. Terima kasih Mbak Aulia. Untuk donasi ini bisa langsung ke BPJS Kesehatan. Bisa melalui lembaga-lembaga sosial lainnya seperti Basnas itu bisa, atau lewat koperasi bisa. Tapi lebih baik lagi langsung datang ke BPJS Kesehatan supaya lebih jelas mekanisme, terus kriteria pemberi, penerimanya, terus jangka waktunya juga bisa kami sampaikan. Iya. Jadi lewat mana saja bisa, atau yayasan peduli apa gitu, yang terpercaya lah ya, jangan yang nggak terpercaya. Iya. Yang resmi gitu. Iya. Atau mungkin kalau daripada lewat yang nggak resmi, langsung aja dia Langsung datang perorangan iya, gitu ya Pak ya. Iya, lebih bagus betul, lagi Mbak. Betul, itu. betul. Iya, apalagi nih mama-mama muda yang punya perkumpulan arisan. Iya. Bisa ya Pak ya. Oke, tadi juga sempat ada Vira yang ada di Magelang nih. Katanya tadi sempat tanya juga, Pak kalau misalkan mau daftarin atau mau daftarin untuk penerima penerima donasi JKN itu, tapi dia belum termasuk ke dalam program JKN, apakah harus menunggu sampai dia mendaftar dulu atau bisa didaftarkan secara bersamaan ketika mau kasih donasi? Oh iya. Gitu. Jadi bisa. Jadi ke Mbak Vira ya, Mbak Vira nanti umpamanya menanggung satu keluarga di tetangganya, nanti sekalian didaftarkan langsung mendonasikan melalui rekening Mbak Vira. Jadi nanti pembayaran atau debit melalui rekening Mbak Vira. Okay. Jadi tapi ini masuknya dalam kriteria pendaftaran perorangan. Jadi nanti masuk dalam kelompok kecil, jadi di bawah 10 orang. Yeah. Sehingga untuk aktivasinya nanti setelah 14 hari. Nanti baru dibayarkan iuran pertama kali. Nanti iuran kedua adalah bulan berikutnya. Sebelum tanggal 10 pembayaran seperti itu. Jadi kalau bisa kalau pembayaran pertama kali pembayarannya langsung melalui ATM atau melalui e-banking. Itu kedua dan seterusnya bisa langsung atau debit itu untuk pembayarannya, sehingga lebih mudah. Jadi langsung data di bawah, langsung didaftarkan, langsung menunggu 14 hari baru pembayaran pertama kali. Oke. Bisa. Iya, betul sekali. Tadi ada Mbak Rini juga yang tanya nih Pak, kalau misalkan di satu keluarga gitu yang mau ditanggung cuma satu aja nih, nggak satu keluarga gitu, boleh kan ya? Oh iya. Untuk donasi ini harus satu keluarga. Jadi harus satu keluarga ya. Jadi tidak ibaratnya gotong royong. Jadi tidak hanya yang sakit saja yang didaftarkan, tapi yang sehat pun didaftarkan, sehingga yang sehat membantu yang sakit. Yang mampu membantu yang tidak mampu gitu. Konsepnya seperti itu. Jadi tidak sakit daftar, nggak sakit nggak daftar, terus sakit bayar, nggak sakit nggak bayar, itu tidak. Iya. Jadi berarti kalau misalkan mau ditanggung satu kakak keluarga, sekalian gitu ya. Ya, jadi kalau di situ ada suami, istri, anaknya 2 ya 4 orang daftarkan. Gitu. Tapi kalau di dalam kakak dilihat dia janda atau duda sendirian, tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya suami, ya memang satu orang itu, tidak ada yang lainnya gitu. Oke deh, ini untuk juga Ananda yang ada di Magelang, kalau misalkan mau ikut donasi tapi dana hanya mencukupi sampai 6 bulan saja, tidak 1 tahun, itu bagaimana Pak? Iya. Gitu. Nanti kita hitungan saja Mbak kalau seperti ini. Jadi momen cukupnya 6 bulan, kita bagi saja untuk jumlah tertanggungnya dijadikan berkurang jadinya, berkurang. Jadi cuma momennya mampunya menanggung 6 bulan untuk 20 orang. Tetapi tidak bisa 20 orang, takut menjadi 10 orang, jadi setahun gitu. Mungkin nanti yang 10 lagi di tahun berikutnya gitu ya. Gitu. Jadi mungkin gitu tahun depan ya. sudah mampu 20 orang, tahun depan untuk
20 orang. Oke, gitu. begitu ya. Tetap setahun sih, ini Iya, nggak bisa Mbak 6 Nanda bulan. ya. Betul. Oke, jadi nanti bisa dibantu deh ngitung-ngitungnya sama pihak BPJS Iya, Kesehatan. Gitu. Ini banyak sekali yang tanya, Pak. Cuman sudah banyak yang terjawab dari obrolan kita. Oh iya. Tadi aku mau sapa-sapa dulu nih buat yang tadi sudah ikutan join. Terima kasih buat Yuni yang ada di Magelang, terus juga Arin, ada juga Arya dan Vira, sama tadi ada Yuliana. Terima kasih sudah ikutan bergabung, dan mudah-mudahan dari obrolan Aira sama Pak Suwarto pertanyaan-pertanyaan kamu juga sudah dapat pencerahan gitu ya Pak ya. Iya, dan Oke. paham ya. Iya, jadi ini programnya sangat menarik sekali Pak. Iya. Saya Pak begitu baca kemarin lihat temanya nih, wih ini donasi untuk JKN keren nih gitu. Seperti apa juga. Iya, keren nih kayaknya nih. Ya udah. Oke deh, buat kerabat Unima yang mau berbagi silakan langsung aja hubungi BPJS Kesehatan. Nanti akan dibantu segalanya untuk mekanismenya gimana, terus juga kalau belum ada targetnya bakal dibantu juga. Dan silakan nih Pak Suwarto untuk memberikan closing statement dari donasi untuk JKN KIS sendiri buat kerabat Unima. Oke, terima kasih Mbak Aira. Iya. Untuk kerabat Unima sekalian, untuk kami mengharapkan bagi yang mampu bisa menyalurkan donasinya kepada kerabatnya juga. Tidak harus orang lain, bisa kerabat, bisa tetangga terdekat, bisa Pak Lek, Bule, Bude, Pak D, mbahnya dan sebagainya. Betul. Dan kami mengharapkan donasi ini bisa menumbuhkan perekonomian keluarga yang dibantu dengan donasi tersebut, Iya. sehingga lebih tenang mencari rezeki untuk kemudian keluarga. Oke. Dan juga ada perubahan nih Mbak Aira untuk care center kami yang dulunya 1.500-400 menjadi 165 sekarang. Lebih simpel ya Pak ya. Ya, 165. Jadi untuk 1.500-400 masih bisa berlaku sampai dengan Desember ini 2021. Iya. Nanti mulai 1 Januari 165 full untuk care center kami. Iya. Jadi sudah ada perubahan. Oke, terima kasih Bapak Suwarto sudah berbagi Sama-sama, bersama Mbak. kerabat Iya. Unima juga, dan terima kasih untuk informasinya. Ini mudah-mudahan banyak pihak yang mau berdonasi jadi Amin, nggak ya. bingung lagi gitu. Ya sudah, terima kasih buat kerabat Unima yang sudah join gitu. Terima kasih untuk BPJS Kesehatan, dan mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya next time Insya gitu. Allah, ya. Insya Allah nanti. Sampaikan. Dan kalau gitu Aira harus pamit, dengan Bapak Suwarto juga harus pamit. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.